Dua keuntungan Timnas U19 Indonesia lawan Malaysia di semifinal ASEAN Cup U19 2024. Timnas U19 Indonesia memiliki dua keuntungan dalam menatap laga semifinal ASEAN Cup U19 2024 melawan Malaysia. Sebagai informasi, Timnas U19 Indonesia melaju ke semifinal setelah mengunci puncak klasemen Grup A. Tim asuhan Indra Syafri tercatat meraih hasil sempurna yakni 9 poin dari 3 laga. Di sisi lain, Malaysia merupakan pemuncak klasemen Grup C. Malaysia mengumpulkan 7 poin dari 3 laga. Poin tersebut sama dengan Thailand yang menempati peringkat kedua. Namun, Malaysia berhak berada di posisi lebih baik karena unggul selisih gol. Sementara itu, duel antara Timnas U19 Indonesia versus Malaysia bakal terlaksana di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu, 27 Juli 2024. Pada kesempatan ini, peluang Jens Raven dan kawan-kawan untuk memenangkan pertandingan sangat besar. Terlebih Timnas U19 Indonesia diuntungkan dengan dua hal. Pertama adalah status tuan rumah. Dukungan dari supporter tentu akan membuat para pemain Timnas U19 Indonesia semakin termotivasi. Bahkan, pelatih Timor Leste, Eduardo Pereira percaya Timnas U19 Indonesia bakal menjadi juara karena bermain di kandang sendiri. Saya yakin, juara, karena tuan rumah. Itu sangat menentukan pemain ke-12 selalu ada untuk mendukung timnya, kata Eduardo Pereira. Keuntungan kedua adalah waktu istirahat. Seperti yang diketahui, skuad Garuda Muda menjalani laga terakhir pada tanggal 23 Juli lalu. Kala itu, Timnas U19 Indonesia mampu mengalahkan Timor Leste dengan skor 6-2. Timnas U19 Indonesia kini memiliki waktu kurang lebih 3 hari untuk memulihkan diri. Sedangkan Malaysia menjalani laga terakhirnya dengan melawan Thailand pada 25 Juli 2024. Pertandingan tersebut berakhir dengan hasil seri 1-1. Malaysia hanya memiliki kurang lebih 1 hari untuk beristirahat. Martin Paes tak sabar bela Timnas Indonesia, sebut satu janji untuk skuad Garuda. Kiper FC Dallas, Martin Paes, ingin segera membela Timnas Indonesia. Paes sudah resmi menjadi WNI dan tinggal melaksanakan perpindahan federasi. Tahap tersebut cukup memakan waktu karena dia sempat mencatatkan caps bersama Timnas kelompok umur Belanda. PSSI saat ini masih menempuh semua jalan agar sang pemain bisa segera tersedia untuk skuad Garuda. Apalagi, Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan September mendatang. Martin Paes menjelaskan, rencananya membela Indonesia sudah dipikirkan cukup matang. Bahkan, butuh 3 tahun untuk memantapkan diri terkait keputusan tersebut. Menurutnya, berjuang bersama tanah kelahiran neneknya membawa kebanggaan tersendiri. Tidak ada yang terjadi tanpa alasan. Saya benar-benar merasa harus melakukan ini untuknya. Mereka sudah meminta saya selama 3 tahun dan kemudian tahun ini terasa seperti momen yang tepat, waktu yang tepat, kata Martin Paes dilansir dari laman mlsoccer.com. Kiper berusia 26 tahun ini melanjutkan, misinya ini menjadi misi untuk menuntaskan janjinya kepada neneknya. Dia menilai bahwa sekarang adalah waktu yang tepat dan selangkah lagi caps bersama skuad Garuda tersebut akan datang. Beberapa bulan terakhir yang saya habiskan bersama nenek saya adalah tentang proyek ini. Saya dapat menunjukkan kepadanya beberapa cerita ketika saya berada di sana di akhir musim. Jadi ya, itu luar biasa dan kemudian 1 bulan setelahnya, dia meninggal dunia, jadi itu seperti sebuah momen yang lengkap, lanjutnya. Paes menilai bahwa bermain dengan Indonesia memberikan arti khusus. Selain itu, dia siap membantu Shin Taeyong membawa timnya lolos ke Piala Dunia 2026. Nantinya, akan jadi momen spesial karena ajang tersebut akan digelar di Amerika dan bisa bermain di Dallas. Dengan Piala Dunia yang akan berlangsung di sini dan kualifikasi. Saya yakin saya dapat memainkan peran besar dalam hal itu. Jika saya akan memainkan pertandingan Piala Dunia di Dallas, misalnya, dengan Indonesia, itu akan menjadi hal yang luar biasa, tutupnya.
Gabung Como 1907, Emil Audero disebut tak tahu diri jika tidak perkuat timnas Indonesia. Emil Audero segera resmi gabung Como 1907 pada hari ini, Jumat, 26 Juli 2024. Hal itu diungkapkan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Mantan kiper Inter Milan, Emil Audero akan menandatangani kontrak sebagai kiper baru Como pada hari Jumat, tulis Fabrizio Romano di akun X-nya, Fabrizio Romano. Jika gabung Como 1907, Emil Audero akan bermain bersama klub yang berbau Indonesia dalam 2 musim terakhir. Sekadar diketahui, Como 1907 kini dimiliki pengusaha asal Indonesia yang notabene pemilik Jarum Group. Como 1907 menatap serius musim 2024 hingga 2025 setelah promosi ke Serie A. Sejumlah pemain top berhasil didaratkan seperti Pepe Reina, Alberto Moreno dan Andrea Belotti. Kabarnya, Rafael Varane dan Anthony Martial akan menyusul dalam waktu dekat. Sebelum gabung Como 1907, Emil Audero memperkuat Inter Milan di musim 2023 hingga 2024. Ia saat itu dipinjam Inter Milan dari klub yang di akhir Serie A 2022 hingga 2023 terdegradasi, Sampdoria. Banyak yang menilai, Emil Audero dapat gabung Inter Milan karena campur tangan Erick Thohir. Sekadar diketahui, Erick Thohir sempat menjadi presiden Inter Milan pada 2013 hingga 2018 dan masih menjadi tamu kehormatan di tim berjuluk Nerazzurri tersebut. Alhasil, salah satu netizen di media sosial menilai Emil Audero kebangetan jika tak mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, dalam 2 musim terakhir karir Emil Audero dinilai sudah dibantu sosok yang berbau Indonesia. Jujur, pemain ini gimana ya? Udah banyak dibantu, dari Sampdoria di Divisi 2 diambil Inter juga mungkin karena pengaruh Pak Erick Thohir. Sekarang, kalau beneran dikontrak Como berarti juga kan pengaruh orang Indonesia juga, tapi doi gak sadar-sadar atau emang gak tahu diri aja. Padahal, yang ikut, bantu karir, dia juga orang Indonesia. Tetap aja gak mau jadi orang Indonesia, tulis akun @Instagrams, di unggahan akun pemain keturunan, ID. Di tengah masih rumitnya proses Martin Paes, banyak yang berharap Emil Audero mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Timnas Indonesia membutuhkan kiper jempolan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Daftar 4 tim lolos ke semifinal Piala Presiden 2024. 4 tim telah memastikan lolos ke babak semifinal Piala Presiden 2024. Arema FC dan Persija Jakarta jadi 2 tim terakhir yang melangkah ke babak semifinal. Arema dan Persija mengikuti jejak Borneo FC dan Persis Solo yang sudah lebih dulu memastikan lolos. Tim Singoedan, julukan Arema, lolos ke fase gugur setelah mengalahkan Madura United pada matchday ketiga grup B di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Jumat 26 Juli sore waktu Indonesia Barat. Arema tanpa ampun menghajar Madura United 5-0. Tambahan 3 poin membuat Arema mengoleksi 7 dan lolos ke babak semifinal. Hasil positif yang diraih Dalberto dan kawan-kawan juga otomatis membuat Persija lolos. Daftar 4 tim lolos semifinal Piala Presiden 2024. 1. Borneo FC 2. Persis Solo. 3. Arema FC 4. Persija.